Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya mulai dari Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, kalau tadi disebut Pak Jasra, semua program di atas kertas sudah baik, ada anggaran, sudah dilakukan, tapi nyatanya masih ada kasus-kasus perundungan anak maupun kekerasan lain terhadap anak masih terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi memang artinya berbagai program yang sangat luar biasa bagus itu lalu kemudian punya masalah di tingkat implementasinya karena tidak sampai terjadi perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku ini kan penting. Bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat tadi yang di jauh, yang kita jangan bayangkan di Jakarta gitu, yang mungkin bisa mendapatkan pendidikan. Sekali lagi bahwa memang harus secara langsung, lalu kemudian juga ada memanfaatkan aparat perangkat desa, lalu kemudian juga ada program-program yang baik tadi mungkin ada pengajian atau apapun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini bisa merasa senang. Dan dalam proses belajar mereka itu bisa masuk tuh nilai-nilainya. Karena sekali lagi mereka dengan mata yang terbuka, telinga yang begitu siap untuk menerima berbagai stimulasi tersebut. Tapi kalau ternyata kalah bersaing, yang menyenangkan adalah yang ini gitu, yang ilmu-ilmu tadi. Makanya kalau disuruh belajar mungkin susah, disuruh masuk ke sekolah juga mungkin susah, tapi yang kalau gini belajarnya cepat nih gitu. Pokoknya yang terkait dengan masalah digital itu kan mereka sangat cepat. Bahkan bukan tidak mungkin orang tuanya tertinggal untuk bisa mengikuti kegiatan mereka di media sosial dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kita yang harus bisa mencoba mencari cara-cara yang lebih kekinian, lalu kemudian juga mungkin melibatkan tokoh-tokoh yang muda seperti mereka juga supaya mereka tergerak gitu. Karena sekali lagi mereka adalah peniru urung. Jadi tentu saja harus bisa kita capai perubahan perilaku itu dengan memanfaatkan segala potensi atau sumber daya yang ada. Apakah itu mungkin memanfaatkan digital kembali ataukah kemudian menggunakan influencer, dan yang paling penting adalah program-programnya harus yang kena dengan mereka supaya mereka bisa lebih cepat mendapatkan stimulasi dan program-program konten-konten yang positif itu. Jangan sampai kita keduluan sama yang konten negatif ya. Oke, kalau Pak Suprapto, kalau diberikan pertanyaan yang sama, Pak Suprapto, apa yang harus kita lakukan? Ada program, ada anggaran, tapi nyatanya masih terjadi kasus-kasus yang sangat-sangat kita sayangkan bersama-sama. Apa yang menurut Anda harus dilakukan, Pak? Iya, jadi ada tahapan yang tertinggal atau terlupakan. Jadi kita sering melihat atau program-program itu atau menyaksikan program-program itu hanya berhenti di sosialisasi. Nah, harusnya sosialisasi itu ataupun edukasi itu diteruskan sampai kita bisa melihat ada internalisasi, sesuatu yang diresapi oleh sasaran yang kita beri sosialisasi itu atau subjek yang kita beri sosialisasi, dan akhirnya seperti yang juga tadi disampaikan Bu Sandra, ada sampai pada institusionalisasi, yaitu penerapan perilaku. Nah, selama ini kita itu hanya puas sampai sudah sosialisasi, kalau sudah ada penataran, ada pelatihan, tapi tidak pernah kita mengontrol apakah itu sudah internalized atau belum gitu ya. Nah, itu saya kira satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah juga transfer of knowledge atau delivery methods-nya itu harus juga kita perhatikan gitu, supaya tadi anak itu senang gitu ya. Jadi strateginya apakah kolaboratif behavior gitu ya. Jadi kita tidak menyatakan benar salah, tetapi mana anak itu kita latih untuk bisa berpendapat gitu, kemudian kita beri komentar. Kadangkala kooperatif, kita terlibat mengajak mereka bersama-sama, atau kadangkala misalnya kompetitif, kita dikompetisikan satu sama lain sehingga mereka lalu tergugah untuk bisa berbuat lebih. Demikian. Itu cara-cara yang bisa dilakukan. Pak Anjar, kalau meminjam kata-kata Pak Suprapto, bagaimana program-program di Jawa Barat tidak hanya sampai ke tahapan sosialisasi tapi terinternalisasi terhadap kepada anak, kepada keluarga dan pada stakeholder yang ikut bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak kita nih? Ya, saya kira semua program-program yang memang tadi sudah cukup baik ya, tetapi memang perlu ada dukungan dari semua pihak ya. Yang mungkin di kami itu melalui lima unsur atau pentahelik, mulai dari pemerintah itu sendiri, sektor private atau bisnis, kemudian komunitas, masyarakat,
akademisi dan juga media gitu. Karena media juga cukup penting. Jadi semua 5 unsur tadi itu semua harus sama-sama bersinergi untuk menyukseskan semua program-programnya. Seperti itu. Oke, Pak Nahar. Pak Nahar, apa yang harus dilakukan ini secara nasional nih, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote dengan segala dinamika dan kekhususan yang dimiliki oleh setiap daerah. Ini bagaimana nih semua program yang bagus dari Kementerian PPPA bisa terinternalisasi kalau bahasa Pak Suprapto tadi ke setiap anak? Iya, 84% dari 80 juta anak Indonesia itu masih dengan kedua orang tuanya. Jadi dari situlah maka ada keluarga. Kami tentu berharap bahwa program-program yang ada tentu mengkaitkan dengan itu, karena membesarkan anak bukan hanya sekedar ngasih makan beres secara fisik gitu ya, tapi juga harus disempurnakan dengan kematangan emosi dan tadi hal-hal spiritual, yang sifatnya sosial psikis, ya. betul. Nah dari situ kita berharap bahwa hal-hal yang tadi bisa dicegah itu bisa dilakukan. Tetapi yang tidak bisa dihindari adalah bahwa presentasi itu membuka ruang bahwa ketika terjadi persoalan pada diri anak maka nggak usah gagap gitu ya. Contoh misalnya ketika kita menghadapi membicarakan soal Tasikmalaya, kita jangan berpikir bahwa itu anaknya mereka. Itu keluarganya mereka. Oh, itu ada di desa, ada di kampung sana dan segala macam. Tapi coba kita cek bahwa itu bisa terjadi di jangan-jangan di lingkungan terdekat kita ada nih. Ada di rumah kita. Oleh karena itu ini masalah kita. Sehingga kami berharap bahwa program-program ini harus dibangun dari rumah. Jadikan anak-anak punya peran untuk tadi sudah dikembangkan sebagai pelopor dan pelapor. Lalu kemudian keluarga kuat memberikan pengasuhan, dan kita berharap masyarakat juga bisa menyempurnakan dari apa yang dilakukan oleh keluarga dalam memenuhi hak anak dan memberikan pelindungan bagi anak-anak kita. Kalau tadi Mbak Cassandra bilang jangan sampai kemudian sampai ke tahapan sosialisasi saja nih Pak Nahar. Apakah dipastikan semua program di Kementerian PPPA tidak sendiri, tentu ada Kemendikbud, dan tadi ada berapa kementerian Pak Jasra? Sekitar 18 lah. Sekitar 18 kementerian Baik sebenarnya langsung punya. maupun tidak langsung. Ya, langsung maupun tidak langsung. Iya betul. Nah salah satu contoh misalnya yang sedang kita pastikan sempurnakan dalam program pencegahan. Sebut saja misalnya pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita melihat bahwa ada kebutuhan 23 kementerian lembaga yang harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Nah, di tingkat implementasinya di lapangan tentu harus bersinergi. Maka yang tadi ada 5 klaster itu harus saling mengisi. Bukan hanya persoalan misalnya kebutuhan dasarnya yang dipenuhi, tapi misalnya ada kebutuhan lain juga yang harus dipenuhi, sekolahnya. Ini paradigma yang harus ada di semua stakeholder nih. Iya betul. Iya, jadi semua harus masuk. Tidak boleh terpisah-pisah lagi. Karena 3 penyebab yang seringkali membuat angka kekerasan ini tetap hidup adalah 1, melanggengkan kebiasaan melakukan kekerasan tadi kan, disiplin negatif dan segala macam. Lalu kemudian juga tadi akses kemana harus lapor ketika ada kasus-kasus. Nggak bisa lapor. Kemen PPA sudah ada call center ya sebenarnya? Sudah ada ya, 129 dan WA 08 111 129 129. Lalu kemudian 2 tadi disempurnakan. Kalau peran lingkungan dan masyarakat tidak kuat, semakin sempurna itu. Oleh karena itu maka tadi program-program pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat kita kembangkan, ada 8 ribuan desa yang sudah itu didorong untuk memastikan bahwa kita bisa mulai mendorong dari lingkungan terdekat dari anak-anak. Supaya terjadi tadi yang disebut ya internalisasi. Pak Jasra, dari Anda catatan kritis sekaligus masukan untuk apa ini dalam kondisi darurat kita harapkan jangan sampai dalam waktu dekat ada lagi yang viral nih. Semoga sih yang viral yang bagus-bagus gitu ya, itu kita harapkan dari anak-anak kita. Masukan Anda? Ya, kita kan pandemi ini kan sudah terkelola ya, dan memang banyak sumber daya kita ini kan penanganan pandemi. Nah, karena sudah terkelola kita berharap yuk pemerintah, masyarakat dan keluarga kita perhatikan anak lagi gitu. Karena kalau kita perhatikan anak maka insya Allah anak akan memperhatikan kita ke depan gitu. Itu 1.
Nah, kemudian kedua, memang di era digital ini perlu ada bagaimana anak-anak kita ini memang merdeka dari digital. Gitu. Dalam artian selama ini kan mereka terpapar dengan konten-konten negatif. Gitu. Kita setuju dengan pendaftaran beberapa media platform yang besar itu, ya negara harus hadir di situ. Gitu. Tidak boleh kita biarkan media-media platform yang besar itu lalu membuat situasi anak kita baik dari sisi pengasuhan, dari sisi pendidikan dan termasuk juga keterpaparan dari konten-konten itu sangat luar biasa. Nah, yang ketiga tentu paradigma kita harus berubah terus-menerus bahwa penanganan anak itu lintas sektor dan bahkan semua pihak harus terlibat. Dan kalau kita bahasakan Indonesia adalah kampung, maka sekampung ini harus terlibat bersama-sama untuk memastikan bagaimana anak-anak kita tumbuh kembangnya mulai dari klaster 1 sampai klaster 4 itu soal pemenuhan hak anaknya. Jika terjadi turbulensi, nanti Pak Nahar lah dan tim ya untuk memastikan bagaimana soal rehabnya, soal memastikan penanganan itu betul-betul tuntas gitu ya. Karena dalam kajian KPAI 2018, dari 23 lembaga rehab yang kita lakukan kajian, itu hanya 60%. 60% itu tidak tuntas rehabnya. Gitu. Lebih dari mayoritas. Ya, maka ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, maka ada lahir kebijakan UPTPA kita Pak Nahar ya, itu di set up secara baik gitu ya, sehingga memang di hilir ini juga harus ditangani gitu ya. Kalau tidak ditangani, haknya sudah terlanggar, kemudian negara tidak hadir di situ gitu ya. Jadi dia sudah jatuh di timpa tangga gitu Mbak Christina. Karena ini dampaknya jangka panjang gitu ya, ketika dia jadi korban maupun pelaku. Jangka panjang dan kita tentu tidak bisa menyerahkan pada keluarga ya, apalagi keluarga yang tadi memiliki keterbatasan, tapi keluarga untuk ditingkatkan fungsi-fungsinya penting gitu ya. Karena idealnya yang melihat anak 24 jam itu adalah keluarga. Gitu bentengnya nih sebenarnya di keluarga ada gitu keluarga ya. Karena Indonesia ini kan kalau dengan adanya keluarga kuat, tentu Indonesia ini akan menjadi kuat gitu. Tapi keluarga ini sudah mulai mengalami turbulensi yang seperti Tasik itu gitu ya. Tentu kita akan mengalami situasi-situasi yang tidak mudah tantang ke depan. Gitu, Oke. Makanya muncul ada PKH ya, program Keluarga Harapan juga salah satunya ya, Mbak Cassandra juga di sana. Tadi disinggung mengenai pentahelix ya, peran dari banyak pihak. Makanya Pak Jasra, Pak Nahar, Mbak Cassandra, Pak Suprapto, Pak Anjar ya, malam ini kami mengundang di Forum Christian ini setidaknya menjadi kontribusi kami untuk mengingatkan kita semua, nggak hanya orang tua nih, mungkin lingkungan sosial, jadi kakak, jadi adik dari mereka-mereka yang masih anak-anak juga punya kontribusi untuk sama-sama kita cegah jangan sampai mereka jadi korban, apalagi menjadi pelaku karena dampaknya luar biasa ini mengenai masa depan Indonesia. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Mbak Cassandra sudah hadir. Ini semoga menjadi momentum peringatan buat kita semua untuk sama-sama menjaga anak kita untuk tidak terpapar atau jangan sampai melakukan atau menjadi korban kekerasan apapun itu, dalam bentuk apapun itu, karena mereka adalah sekali lagi masa depan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, sampai jumpa.